warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gevira Fitria Jahra dengan NIM 64220475. Yang pertama, word processing. Word processing atau pengolah kata adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata, mulai dari pembuatan, penyuntingan, ataupun menyimpan dokumen. Pada awalnya, word processor bukan merupakan teknologi komputer, tetapi merupakan evolusi dari kebutuhan penulis yang menggunakan mesin tik. Lalu secara perlahan, word processor berpindah dari mesin tik menjadi mesin komputer. Ada beberapa contoh dari word processor. Pertama, ada Microsoft Word, merupakan jenis aplikasi pengolah kata modern atau word processor yang diluncurkan oleh perusahaan Microsoft Corporation. Yang kedua, Google Docs, merupakan aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Google yang dapat diakses secara gratis melalui web atau aplikasi mobile. Yang ketiga, WPS Office adalah office suite ringan yang kaya fitur dengan kompatibilitas tinggi. Sebagai perangkat lunak Office yang praktis dan profesional, aplikasi ini dapat mengedit file dalam bentuk writer, presentation, spreadsheet, dan PDF untuk meningkatkan efisiensi kerja. 2. Program database. Database adalah sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan data, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik seperti aplikasi ataupun situs web. Pengelolaan database memudahkan seseorang untuk mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. Database umumnya berada pada perangkat komputer dan dikelola secara otomatis oleh Database Management System atau DBMS. Ada beberapa contoh dari database. Yang pertama, ada MySQL, adalah sebuah sistem pengelolaan database relasional atau RDBMS yang dapat mendefinisikan hubungan antar data dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kecepatan website. Perusahaan besar yang menggunakan database ini adalah Facebook, Pinterest, dan Uber. Kedua, Microsoft Access dirancang untuk membuat database dan mengelola berbagai macam jenis database dimulai dari ukuran yang kecil hingga besar. Ketiga, Oracle adalah sebuah sistem pengelolaan data yang bersifat relasional yang dapat menampung data berkapasitas besar secara rapi dan kompleks untuk berbagai keperluan. Contoh perusahaan yang menggunakan database ini adalah Telkom Indonesia dan Netflix. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Korea, NIM 64220999, kelas 64 3A03. Saya akan membacakan pengenalan program aplikasi dari 3 program spreadsheet. Program spreadsheet atau pengolahan data adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau lembar kerja. Program ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengorganisir, dan menganalisis data dalam bentuk angka, teks, atau formula matematika. Contoh 1. Microsoft Excel. Microsoft Excel diproduksi oleh Microsoft Corporation adalah salah satu aplikasi spreadsheet paling populer yang banyak digunakan saat ini. Excel menjadi sangat berguna dalam pengolahan data, analisis, perhitungan rumit, dan pembuatan grafik. 2. Google Spreadsheet. Google Spreadsheet merupakan bagian dari Google Docs dan bekerja secara online. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk berkolaborasi secara bersamaan, penyimpanan melalui Google Drive, dan kemampuan mengedit dokumen bersama-sama. Namun, aplikasi ini memerlukan koneksi internet dan tidak dapat digunakan dalam mode offline. 3. Lotus 123. Aplikasi Lotus 123 adalah program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi Doge.
Tapi Lotus juga digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Ini adalah gambar dari contoh program spreadsheet yang berfungsi untuk membuat tabel, membuat grafik, menghitung rumus statistik, laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya. 4. Program CAD Computer Aided Design adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Contoh 1. Auto CAD adalah perangkat lunak CAD Computer Aided Design yang digunakan untuk membuat desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Program ini membantu insinyur, arsitek, dan profesional lain dalam perencanaan dan perancangan objek dengan cepat dan akurat, serta memudahkan visualisasi ide dan gagasan. Dengan Auto CAD, pengguna dapat membuat gambar teknik baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi, membuat desain dan anotasi, serta mempersiapkan gambar dengan cepat dan akurat. 2. Inventor adalah salah satu perangkat lunak CAD yang lebih fokus pada perancang objek 3 dimensi, khususnya dalam bidang teknik mesin. Contoh, inventor pada aplikasi program CAD adalah merancang part bagian komponen benda, assembly, dan animasi benda assembly yang sudah dirancang. 3. SolidWorks adalah perangkat lunak CAD yang digunakan untuk merancang part dan assembly dalam bentuk 3 dimensi. Perangkat lunak ini memiliki beberapa fungsi, termasuk sebagai aplikasi desain, simulasi permesinan, dan analisis teknik. Contoh penggunaan SolidWorks meliputi desain produk 3 dimensi, pembuatan gambar teknik, simulasi proses permesinan, dan analisis terhadap desain yang telah dibuat. Selanjutnya, ini adalah gambar dari contoh program CAD yang berguna animasi, pengiklanan, kesan khas dalam filter, dan mereka bentuk produk. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dengan NIM 642209998, kelas 643A03. Saya ingin melanjutkan pengenalan tentang program aplikasi. 5. Yaitu program aplikasi Layout Article atau Publisher. Program ini merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek. Program ini biasanya digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik yang dipakai untuk membuat materi pemasaran dan dokumen lainnya. Contoh dari program aplikasi ini yaitu yang pertama, PageMaker. Ini adalah gambar ikon PageMaker. PageMaker adalah program desktop publishing pertama yang diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Aldus Corporation. Awalnya program ini untuk Apple Macintosh dan lalu untuk PCS dan juga Microsoft Windows. Program ini digunakan untuk mengatur tata letak layout materi publikasi baik cetak maupun non-cetak seperti majalah, buku buletin, koran, dan sebagainya. 2. Pentur Layout Article. Kebetulan saya di sini tidak menemukan gambar ikon tersebut, tetapi kurang lebih isinya seperti di gambar ini. Pentur Layout Article ini adalah salah satu program penyusunan huruf besar pertama yang menggabungkan konsep bingkai atau halaman dasar implisit, dan salah satu program pertama yang menggabungkan konsep style sheet yang kuat. Program ini digunakan untuk menyiapkan dokumentasi umum dan teknis, buku teks, dan banyak hal lainnya.
Program ini juga dapat menghasilkan secara default dokumen dengan tingkat konsisten internal yang tinggi. 3. Helper Publisher. Sama seperti Pentur, saya tidak menemukan gambar icon tersebut. Helper Publisher ini adalah alat yang berharga untuk membantu dalam membuat dan mengatur tata letak dan format teks dalam artikel, serta mengintegrasikan elemen-elemen seperti tabel dan gambar. Kegunaan Helper Publisher pada layout artikel adalah untuk membuat dan mengatur desain layanan, serta mengatur tata letak dan format teks dalam artikel. 6. Yaitu program aplikasi multimedia. Program ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lainnya. Contoh dari program aplikasi ini yaitu 1. Windows Media Player. Gambar ikonnya kurang lebih seperti itu. Windows Media Player merupakan salah satu aplikasi dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memutar segala macam bentuk multimedia seperti foto, audio, dan juga video. 2. VLC Media Player. Kurang lebih seperti itu gambar ikonnya. VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software pemutar berbagai berkas atau file multimedia, baik video maupun audio. Aplikasi ini dapat digunakan memutar media dari berbagai sumber, termasuk file lokal di perangkat pengguna, media yang disimpan di jaringan lokal, dan bahkan streaming konten langsung dari internet. 3. Adobe Photoshop. Gambar ikonnya kurang lebih seperti itu. Adobe Photoshop atau bisa disebut Photoshop adalah perangkat lunak penyunting untuk penyuntingan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader.